Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin hari ini bergeraknya sangat seru. Jadi langsung aja teman-teman ya. Saya nggak pakai basa-basi ya, langsung aja to the point. Pertama kita mulai dari sini ya. Tadi jam 12. Dar ya kan, ada US nembak drone-nya Iran yang mendekat ke US Navy aircraft carrier USS Lincoln in the Arabian Sea. Boom, marketnya langsung rontok ya. Ini juga yang jadi trigger sebenarnya sih untuk si Bitcoin tadi ikut turun ya. Karena sebenarnya kalau teman-teman cek itu S&P 500 sama Nasdaq itu dua-duanya turun gitu. Cuman dalam 1 jam terakhir, tepatnya di candle yang ini nih, itu kan ada candle reaction ya berupa bullish candle teman-teman. Itu diakibatkan oleh government shutdown yang sudah beres ya. Jadi tadi udah ada kesepakatan kalau dari DPR-nya udah approve untuk funding menyelesaikan government shutdown. Jadi kalau kita lihat di sini udah tinggal ditandatanganin sama Trump. Habis itu ya udah government kembali aktif seperti biasa gitu ya. Jadi House passes bill ending partial government shutdown bla 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 and then bam, market recovery ya. At least after that news gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin-nya ini ya, jadi jarum doang. Ini kan panjang banget ya jarumnya teman-teman. Dan jarumnya itu testing ke level support resistance yang terbentuk tepatnya pada 11 Maret 2024 loh. Ya, jadi itu resistance yang bener-bener kalau kita bilang apa? Ya resistance yang jadi tahanan kuat di sepanjang tahun 2024. Ya sebelum akhirnya Trump menang, baru resistance itu didobrak, habis itu rally dia kencang. Jadi tadi tuh testing tuh ke level itu, bener-bener nyelup doang ya. Jadi testingnya tuh dicelup doang, habis itu langsung mantul. Ini ketolong sama government shutdown yang udah beres. Udah itu doang teman-teman. Jadi sekarang timbul pertanyaan baru. Sebenarnya kan minggu ini ada NFP ya harusnya. Cuman berdasarkan laporan yang ada, gara-gara partial shutdown itu, NFP-nya kemungkinan diundur. Nah, di sini masalahnya adalah kan government shutdown-nya udah beres. Jadi berikutnya berita yang kita perlu tunggu adalah ya sehubungan dengan government shutdown itu ya. Sehubungan dengan NFP itu. Kira-kira NFP jadi dirilis nggak di akhir pekan ini gitu. Saya pikir kalau misalkan memang udah jadi rilis, itu yang akan jadi salah satu katalis ya penggerak market. Hari ini sih market sebenarnya bergeraknya juga pakai katalis. Cuman katalisnya menurut saya ini benar-benar gokil ya. Maksudnya dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya itu bukan benar-benar fundamental, tapi ini sesuatu yang sifatnya itu semuanya temporary gitu. Government shutdown temporary. Iran pesawatnya ditembak juga temporary gitu. Recent newsnya juga kalau teman-teman perhatiin ya, ini sebenarnya katanya ada perencanaan kalau US sama Iran tuh mau bicara ya, mau ketemuan, mau ngobrol, dan dijadwalkan di hari Jumat. Tadinya katanya mau ketemuannya di Oman, tapi kayaknya ganti ke Istanbul. Nih, Iran wants to change the venue of the Friday talks to Oman from Istanbul. Iran is also seeking to change the scope of the Friday talks to only focus on the nuclear file, doesn't want to direct participation of regional countries and bla 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 gitu. Intinya mau ngobrol nih sama pihak US. Nah, kita nggak tahu nih ya, kira-kira bakal ada hasil yang positif nggak? Kalau misalnya positif, mungkin market akan shifting back gitu. Kalau kita lihat kan XAU sebenarnya udah mulai rebound lagi. Mungkin karena serangan tadi, ya itu bisa dibilang ada pengaruh juga lah ya untuk market itu lebih sentiment shifting balik ke risk off, dan akhirnya yang ngedam Bitcoin-nya dan ngedam stock marketnya gitu. Jadi kalau kita cek S&P, Nasdaq itu dua-duanya drop. Dan of course pengaruh ke Bitcoin juga ya. So technically gini guys, yang perlu kita ketahui ya, kalau secara technical wise ini valid, kita bisa katakan terbentuk apa? Lower low. Oke, walaupun ya lower low-nya mungkin disertai dengan seperti divergence, which means kalau teman-teman cek di sini dari segi MACD ini masih divergence, dari RSI juga sama ya, masih sama-sama dalam keadaan divergence. Cuman yang seperti saya katakan tadi, secara teknikal tetaplah dia membentuk yang namanya struktur bearish ya. Kalau saya cek di sini, ini kan tadi saya sempat menggunakan fixed range volume profile ya. Saya tarik dari tanggal
2 Februari ketemu tanggal 3 Februari, tepatnya di jam 7 ketemu jam 7, dan didapatkan kalau memang market itu sempat stop sejenak di sini ya. 70% transaction itu berlangsung di kisaran area 78.500. Tapi di sini kita ngelihat kalau misalkan memang ada buyers yang coba nyerap harga gitu ya. Jadi dia serap harga ini, oke, kita beli gitu ya. Kita coba untuk protect lah area ini gitu, dijadikan area support, tapi nggak ada higher high gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat marketnya waktu dia mungkin memposisikan diri untuk buy the dip lah ya, karena kalau teman-teman cek di ETF market juga ada inflow guys, 561 juta dolar tuh nggak kecil gitu, dan somehow kita net flow-nya tetap di angka 55 miliar dolar sampai 57 lah miliar dolar sejak 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir bahkan. Jadi ini memang naik turun aja. Nah, kelihatannya ada perpindahan barang ya kan, antara klien-klien institusi atau mungkin dari retail juga, retail mulai panic selling lepas barang dan bla 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 gitu. Cuma intinya begini ya, sekali lagi biar nggak basa-basi, informasi yang saya dapatkan saat ini, detik ini banget, adalah market bergerak atas dasar sentimen. Yang satu karena perang, yang satu karena government shutdown-nya udah beres ya. Terlepas dari efek sentimen tersebut, kita sama-sama bisa menilai dari price action-nya. Kalau memang ada buying power yang strong, oke lah dia recovery. Tapi ada syaratnya teman-teman. Dia harus bisa cover level 79.000. Asal dia bisa break level tersebut, saya baru bisa bilang apa teman-teman ya. Kita bisa expect dia naik sampai 84 ya. 84 di situ, to be honest ya, baru jadi good range untuk looking for sell short dengan kondisi saat ini. Oke, kenapa? Karena 84.000 itu merupakan support level dari pergerakan time frame besar di time frame daily yang juga bisa confluence dengan trendline ini. Ya, saya dapat tarik trendline teman-teman tuh ya. Jadi bisa jadi confluence di level area tersebut dan kembali mengalami rejection, which means better area untuk look for sell short. Nah, kondisi sekarang teman-teman, sebetulnya kalaupun ya saya interested untuk looking for sell short, saya akan melihat dulu kira-kira gimana nih reaksinya di sini. Apakah dia naiknya cuma terbatas, ya mentok di level itu, habis itu kita ngelihat ada confirmation lagi menggunakan time frame lebih kecil, atau minimal candle rejection lah dari time frame yang 1 hour gitu kan. Karena kalau kita lihat di sini, ini seandainya kita pakai data yang sama deh ya dari ya pergerakan kemarin gitu kan, di hari Selasa gitu. Katakanlah di hari Selasa ini, bukan hari Selasa sih, hari Senin ya, sorry teman-teman. Hari Senin, ya di sini masih tetap jadi area dengan apa ya, kalau kita bilang ya, area di mana market itu satu sisi kalau misalnya kamu bilang buyersnya masuk, oke dia protect harga betul di situ, tapi Anda lihat sellersnya juga sama ya, holding the ground, oke, sellersnya juga nggak mau ngalah, sama di sini, dipertahankan area itu, mereka nggak mau lepas gitu ya, mereka mau pastiin every rising price itu adalah good opportunity buat jualan gitu. Jadi itu yang terlihat teman-teman di kondisi transaksi di situ, oke? Cuman gini, kita juga nggak bisa langsung ambil kesimpulan bahwa ini heavy sellers karena ini ada heavy buyers atau heavy sellers gitu. Terus terang, saya tadi sempat bilang ke teman-teman di Telegram, saya pengen lihat dia tembus dulu range hari Senin, oke? Whether dia break dari slow-nya atau dia break dari high point-nya. Kalau misalkan benar kondisinya kayak begini, katakanlah dia breakdown gitu ya, solid gitu, terus dia naiknya mungkin sifatnya korektif, terus konsolidasi di range ini, nah saya pikir kita masih bisa lanjut turun guys, minimal testing 69 deh, itu yang udah paling wajar. Atau kalau misalkan kita mau bilang yang super minimal banget, ya targeting area 73.000 tuh possible lah ya. Kenapa 73.000? Ini jarumnya nih guys ya, biasanya jarumnya itu tendensinya dites sama si market, kira-kira begitu ya, karena itu memang udah jadi range harga yang baru. Nah besok ya jam 7 pagi closing gitu ya, ini sebenarnya tinggal tarik lagi nih data baru gitu. Nah kita bisa cari tahu lagi kira-kira area mana nih ya, kalau memang kita pengen coba hunting ya, dalam konteks di sini ya udahlah cuma buat trading harian kan, cuma buat manfaatin pergerakan jangka pendek, risking only maybe 1% atau mungkin mentok-mentok 0,5% gitu kan. Menurut saya nggak ada masalah ya, itu layak untuk dicoba. Tapi jadi pertimbangan teman-teman yang saya peringatkan adalah ini reboundnya karena sentimen counter ya. Jadi counter sentimen. Kalau tadinya kita bilang sentimennya negatif gara-gara masalah tembakan rudal itu,
ini udah ada counter sentimennya gitu. Counter sentimennya datang dari sini nih, masalah government shutdown beres gitu. Kamu bisa cek di sini S&P 500 langsung rebound, dolarnya langsung turun. Ya kalau kondisinya kayak begini mah, ya kita juga jadi mempertanyakan gitu kan. Hari ini sebenarnya ini manipulasi doang atau gimana gitu. Kalau misalkan memang ternyata manipulasi, satu hal yang saya perlu tahu atau yang saya perlu lihat adalah Bitcoin on the daily close. Kalau bisa, closingnya tidak lebih rendah daripada body close yang sebelumnya. Ya, jadi dia harus sustain di atas 77.000 dengan jarum yang begitu panjang. Jadi kita bisa mempertimbangkan bahwa proses ini adalah sekedar liquidity sweep aja. Makanya kalau teman-teman cek di sini di CoinGlass ya, kita bisa lihat nih, hari ini yang kena likuidasi pasti banyak dari long position. Dan 24 jam terakhir 528 juta dolar itu kena bantai gitu. Nah, ini udah selesai nih urusannya gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih dari liquidation map teman-teman, kirinya pasti kopong ya. Saya tarik 7 hari deh ya, nggak usah jauh-jauh. Kirinya cuma sedikit ya, 75.600 gitu. 30 hari bolong ya teman-teman. Tipis banget. Nah, kalau dia naik dikit nih, 77 aja, yang kena udah lumayan banyak gitu. Jadi itu bisa jadi sebuah pertimbangan pada kondisi pergerakan market hari ini. Adapun bisa jadi ya, developmentnya seperti ini. Nah, ini bisa jadi loh. Oke, jadi channel gitu kan. Artinya dia naik, tetap aja ntar kepentoknya di sini gitu. Kepentok, abis itu dia turun lagi gitu. Dia tetap creating lower low ya. Itu merupakan habit pergerakan Bitcoin juga. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa sebenarnya ada potensi untuk dia rebound gitu ya. Biasanya tidak menutup kemungkinan prosesnya bisa seperti ini. Nanti di akhir itu bull trap. Nah, baru begini. Ya, kalau teman-teman tidak percaya, kamu cek ini pergerakan pada tahun 2022 ada kondisi yang serupa seperti itu. Nih, contoh. Nih itu, ya. Jadi kalau kita tarik nih kayak begini, nah, ya atau kayak gini nih. Nah, tuh ya. Ujungnya bull trap. Jadi breakout, wah breakout nih, potensi naik ternyata di bull trap. Di sini juga sama. Wah, naik nih, potensi rebound gitu kan. Ternyata dia retest, gagal naik and then dia turun. Nah, di situ tuh breakoutnya. Ya, kalau teman-teman cek ya hari ini sih baru mulai development kan dari pergerakan beberapa hari terakhir. Ya bisa aja arahnya seperti itu gitu. Jadi directionnya nanti dia cenderung membentuk sebuah falling wedge atau apa. Jadi slowly bleeding, dia naik, abis itu dia baru turun lagi. Nah, kayak gitu tuh karakternya. Ya, itu udah terjadi di bear market 2022. Jadi kita bisa study the pattern and I think that can possibly happen with Bitcoin. Kalau misalkan menilai pergerakannya seperti ini. Jadi lack of development, tapi sebenarnya slowly dia turun. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman objektif, ya kalau kita objektif, simple aja. Lower low means naiknya potensi jadi lower high. Ya, itu aja teman-teman. Oke, so itu dia simplifikasinya. Thank you guys buat yang udah nonton video ini. Semoga informasinya bermanfaat dan kita jumpa lagi nanti di live streaming atau di update market berikutnya. Thank you guys. Cheers. Bye-bye.